Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang kampus dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan mencoba mengupas segala sesuatu mengenai paragraf. Mengapa saya bahas mengenai paragraf? Karena kalau kalian perhatikan atau kalian misalnya sudah persiapan atau sedang mempersiapkan diri menghadapi UTBK, beberapa komponen TPS yang diujikan berkaitan dengan paragraf ya, misalnya komponen pemahaman bacaan dan menulis, penalaran umum, maupun pengetahuan dan pemahaman umum. Isinya yang diteskannya, yang diujikannya adalah pemahaman mengenai paragraf begitu. Oleh karena itu, materi ini sangat penting sebagai dasar kalian dalam menghadapi UTBK. Oke, kita mulai saja ya. Saya mulai dari definisinya ya, definisi paragraf menurut beberapa ahli. Ada menurut Boris Kerap, di dalam bukunya menyebutkan di tahun 1984, paragraf adalah suatu kesatuan pikiran ya, suatu kesatuan, berarti lebih dari satu begitu, yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Nah, ada kalimat, ada paragraf, nanti kita bahas mungkin di video yang lain yang mengenai kalimat. Di video ini kita akan fokus dulu membahas, mengupas mengenai paragraf. Paragraf mengandung suatu ide pokok yang diungkapkan dalam kalimat utama. Nah, sedangkan kalimat-kalimat lainnya berfungsi sebagai penjelas. Nah, secara tidak langsung, Goris Keraf menyebutkan kalau paragraf itu ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas, begitu ya. Ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas, begitu. Nah, di sini Goris Keraf menyebutkan kalimat-kalimat berarti jamak umum lebih dari satu kalimat, begitu. Kalimat penjelas yang umumnya seperti itu. Kemudian di tahun 2001 masih, Boris Karloff menyebutkan, paragraf adalah satu kesatuan pikiran atau satu kesatuan gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas dari sekadar kalimat. Nah ini, mungkin disederhanakan ya pernyataannya. Kalau di tahun 1984 beliau berpendapat kalau paragraf itu, lebih rinci ya menyebutkan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau di tahun 2001 Paragraf hanya menyebutkan kalau paragraf itu ada satu kesatuan gagasan yang lebih luas dari sekadar kalimat, tapi tetap berarti kalau lebih luas dari kalimat, karena kalimat itu satu berarti paragraf itu harusnya lebih dari satu kalimat begitu. Idealnya lebih dari satu kalimat, walaupun bisa sebetulnya. Nah, tapi nanti kita bahas lah ya masalah kalimat. Kemudian menurut Ramlan, di dalam bukunya di tahun 2001 menyebutkan kalau paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kalimat yang membentuk satu kesatuan pikiran. Nah, kalau Ramlan ini lebih spesifik yang menyebutkan kalau paragraf itu adalah satu kesatuan terdiri dari beberapa kalimat atau terdiri atas beberapa kalimat begitu ya. Yang membentuk satu kesatuan. Nah, yang, membentuk satu kesatuan ini apa, nanti kita akan bahas di bagian, selanjutnya di bagian belakang gitu. Nya adalah pendapat yang disampaikan oleh Henry Guntur Tarigan atau Tarigan ya biasanya, orang-orang bahasa lebih umum, lebih familiar menyebutnya Tarigan ya, tapi nama lengkapnya Henry Guntur Tarigan. Di dalam bukunya di tahun 2008 menyebutkan bahwa paragraf merupakan seperangkat kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan tertentu dalam satu kesatuan. Ini sebetulnya kurang lebih sama ya. Jadi, beberapa ahli tadi menyebutkan, Goris Keraf, Guntur Tarigan, Ramlan pun menyebutkan kalau paragraf itu adalah satu kesatuan, lebih dari satu kalimat, satu gagasan, satu kesatuan begitu. Begitupun dengan Haris Hardiansyah di tahun 2011, dalam bukunya beliau menyebutkan, paragraf adalah kumpulan kalimat, nah sama ya, kurang lebih sama, yang saling berhubungan dalam suatu ide atau gagasan utama untuk membangun sebuah teks yang koheren. Nah, koheren ini apa, nanti kita bahas juga ya, oke. Kemudian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian dari suatu karangan, dalam kurung atau biasanya mengandung satu ide pokok ya, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah alinea. Jadi paragraf atau alinea itu sama sebetulnya, itu, sinonimnya begitu ya. Yang mudah-mudahan, kalian, sudah paham di sini. Secara umum paragraf dapat diartikan sebagai kumpulan kalimat ya. Tadi, kalau kita merangkum dari berbagai ahli, beberapa ahli tadi, kita bisa menyimpulkan kalau paragraf itu adalah
kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan ide pokok dalam suatu teks atau karangan, gitu. Tapi begini, kalian tidak perlu khawatir atau tidak perlu menghafalkan definisi-definisi paragraf ini ya, ini hanya tadi, hanya sebagai dasar kalian, "Oh, kenapa sih suatu paragraf itu seperti ini?" Nah, dasarnya ada memang gitu. Yang penting nanti kalian bisa menemukan informasi, menemukan gagasan utama, menemukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan lain-lain dalam, sebuah paragraf gitu, itu yang lebih penting sebetulnya. Lanjut ya, oke. Nah tadi ada yang menyebutkan, pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Boris Kerap menyebutkan di tahun 2001, pokok pikiran adalah gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf dan dituangkan dalam kalimat utama. Nah, jadi paragraf itu, teman-teman ya, dalam suatu paragraf itu hanya boleh ada satu gagasan, satu kalimat utama, satu gagasan utama. Sederhananya kalau saya lebih senang menyebutnya hanya ada satu hal yang dibahas dalam sebuah paragraf gitu, tidak boleh ada 2 hal, yang dibahas dalam sebuah paragraf. Kalau mau membahas yang lain berarti ya paragraf yang lain begitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian ramalan pun kurang lebih sama, pokok pikiran paragraf merupakan ide utama yang mendasari pembentukan paragraf ya, yang mendasari paragraf dan menjadi inti dari isi paragraf tersebut. Nah, inti, kalimat inti paragrafnya, kalimat utamanya, ide pokoknya, gagasan pokoknya, pikiran pokok, itu sama, kurang lebih sama begitu. Itu adalah inti dari, sebuah paragraf gitu, walaupun kadang-kadang paragraf itu kan panjang begitu, tapi intinya satu gitu. Dan biasanya memang terletak di kalimat utama. Nantilah sekali lagi kalau masalah kalimat utama nanti kita bahas di video berikutnya mungkin ya. Berikutnya menurut Tarigan pun sama, kurang lebih sama ya, pokok pikiran paragraf adalah inti atau gagasan utama yang terdapat dalam sebuah paragraf, yang kemudian dijelaskan atau dikembangkan melalui kalimat-kalimat pendukung atau kalimat-kalimat penjelas. Nah, jadi gitu. Jadi nanti ada satu pikiran utama dalam sebuah paragraf, lalu untuk menjabarkannya ada kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pendukung, kurang lebih. Kemudian menurut Haris, pokok pikiran adalah gagasan utama yang menjadi pusat pembahasan dalam sebuah paragraf. Pusatnya begitu, pusat informasinya, pusat teksnya ya, berfungsi sebagai dasar pengembangan kalimat-kalimat lainnya, dasar pengembangan, di kalimat-kalimat penjelas berikutnya, biasanya seperti itu. Jadi, pokok pikiran itu adalah intinya gitu. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pokok pikiran adalah suatu gagasan utama atau ide utama yang menjadi dasar dalam suatu paragraf atau wacana. Itu kurang lebih sama lah ya, heeh. Kemudian secara umum bisa kita simpulkan kalau pokok pikiran paragraf adalah ide utama atau gagasan pokok yang menjadi inti pembahasan dalam suatu paragraf dan biasanya dinyatakan dalam kalimat utama. Biasanya ada di kalimat utama. Ingat ini ya, pokok pikiran itu biasanya ada di kalimat utama. Jadi kalau misalnya nanti kalian menemukan soal yang menanyakan kalimat, pokok pikiran, ide pokok itu letaknya biasanya ada di kalimat utama. Letak kalimat utama di mana nanti kita bahas. Baik di awal, nah, baik di awal maksudnya di sini sudah dijelaskan sedikit, baik di awal ya yang kalimat utamanya letaknya di awal begitu, maupun di akhir, maupun campuran gitu. Nah, sekarang kita beralih ke ciri-ciri paragraf. Jangan sampai kalian salah membedakan yang mana yang dikategorikan sebuah paragraf, mana yang bukan paragraf, atau mana yang masih termasuk ke dalam paragraf tersebut atau sudah masuk ke dalam paragraf lain begitu, jangan sampai tertukar begitu. Karena nanti bisa miskonsepsi dan informasinya bisa, bias begitu ya. Nah, dalam bukunya Goris Keraf di tahun 2001 menyebutkan kalau ciri paragraf, 1 memiliki satu gagasan utama. Jadi satu paragraf itu hanya memiliki satu gagasan utama gitu. Kemudian memiliki kalimat utama yang mengandung gagasan utama, kurang lebih sama seperti tadi ya, satu, gagasan utama, kemudian satu kalimat utama yang, terkandung gagasan utama di dalamnya begitu. Kemudian kalimat lainnya dalam paragraf berfungsi sebagai kalimat penjelas. Kemudian memiliki hubungan yang padu, koheren antar kalimat. Jadi dari satu kalimat ke kalimat yang lainnya itu harus saling berkaitan, berhubungan begitu, tidak boleh loncat-loncat informasinya begitu ya. Nanti, untuk lebih jelasnya mungkin nanti di akhir ada contoh ya yang bisa kita pelajari sama-sama. Begitupun ini saya bacakan singkat saja ya, karena kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh August Keraf, Henry Guntur Tarigan, Ramlan, begitu. Jadi harus ada satu kalimat utama, kalimat pokok, ada kalimat penjelas, harus ada satu ide pokok, ada hubungan,
kesatuan, dan lain-lain gitu. Kurang lebih samalah. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas di contoh mungkin begitu. Nah ini, kita beralih ke syarat paragraf. Kalau tadi ciri-ciri paragraf, nah sekarang syarat sebuah paragraf menjadi paragraf yang baik ya. Kenapa? Karena bisa jadi sebuah paragraf itu bukan paragraf yang baik. Misalnya ada paragraf, eee, rancu begitu ya, biasanya ada kalimat tidak padu dalam sebuah paragraf itu, jadi tidak menjadikan paragraf tersebut paragraf yang baik karena tidak memenuhi syarat paragraf yang baik begitu. Yang pertama, syarat paragraf itu harus mengandung unsur kepaduan atau kohesi. Apa itu kohesi? Kohesi adalah hubungan atau keterpaduan antar unsur dalam suatu teks yang ditandai oleh penggunaan elemen bahasa seperti konjungsi, kata ganti, repetisi, dan sebagainya. Jadi dalam sebuah paragraf, ya teman-teman, walaupun terdiri atas lebih dari satu kalimat, nah biasanya kalimat ke kalimat dari kalimat satu ke kalimat berikutnya itu dikaitkan begitu. Bisa menggunakan konjungsi, kata ganti, pengulangan yang repetisi, kata ganti atau yang lainnya begitu. Jadi, harus padu, harus, kalau, saya sih biasanya menyebutkannya harus nyambung begitu ya, tidak boleh loncat-loncat. Jadi, antara kalimat pertama, kalimat kedua, dan berikutnya itu harus saling berkepaduan begitu, berkaitan begitu ya. Nanti, saya yakin kalau sudah kita tampilkan contoh, saya yakin kalian akan lebih jelas lah begitu. Nah ini ada beberapa ahli juga, yang membahas atau mengungkapkan definisi kepaduan atau kohesi ya. Kalau menurut Halliday dan Hasan, kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang dicapai melalui perangkat linguistik seperti konjungsi, substitusi, elipsis, dan leksikal. Nah ini kurang lebih sama sebetulnya. Jadi ada kaitan antar kalimat, yang menggunakan perangkat bahasa begitu ya, terkonjungsi, kata penghubung, dan lain-lain begitu. Kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Tarigan dan, Jaya Sudarma pun sama kurang lebih begitu. Selanjutnya ada kesatuan atau koherensi. Nah, kalau tadi kepaduan, ini kesatuan. Koherensi itu apa? Koherensi adalah hubungan logis antara gagasan atau ide dalam sebuah teks sehingga membentuk pemahaman yang jelas dan terstruktur. Maksudnya bagaimana, intinya beginilah, kalau saya sederhanakan, kita simpulkan sebetulnya kesatuan itu maksudnya satu hal, satu kesatuan ya. Jadi dalam sebuah paragraf selain kalimat-kalimatnya itu berkaitan, nah hal yang dibahasnya pun harus satu hal saja begitu. Misalnya, mengenai, ekosistem, ekosistem sawah berarti dalam paragraf tersebut, dalam satu paragraf tersebut yang dibahas hanya ekosistem sawah saja begitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, harus, setiap kalimatnya harus berkaitan dan seluruh kalimatnya itu harus hanya membahas satu hal saja, kurang lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan kalian paham. Kalau definisi dari berbagai ahlinya pun ya kurang lebih, seperti itu. Jadi, kepaduan, kesatuan begitu ya. Oke, kita lanjut saja. Nah ini, syarat paragraf, saya buat tabel, siapa tahu kalian mau menangkap layar gitu untuk dijadikan catatan persiapan kalian menghadapi UTBK. Ini perbedaan-perbedaannya ya. Dari ada definisi, fokusnya, fokus kalau kohesi itu berfokus pada hubungan antar kata, antar kalimat melalui alat bahasa tadi, kata penghubung atau yang lainnya. Sedangkan kalau koherensi itu berfokusnya pada hubungan logis antar gagasan. Jadi nyambung, harus nyambung begitu. Cara pencapaiannya bisa kalian lihat sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Contohnya kalau kohesi tadi ada kata sambung ya, kalau misalnya ada karena, kemudian, oleh karena itu, selanjutnya, dan lain-lain. Sedangkan kalau koherensi itu, logis saja gitu, bukan di alat bahasanya, tapi secara makna itu sama gitu, membahas satu hal, lebih seperti itu. Saja ya. Oke, kita lanjut. Nah ini nih, sudah saya siapkan contoh, mudah-mudahan ini membuat kalian menguatkan kalian setelah tadi kita bahas teoretisnya, ini kita bahas mengenai contohnya. Oke, mungkin bisa kalian, tangkap layar contohnya. Di sini ada sebuah paragraf saya bacakan, "Bencana alam merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi manusia dan lingkungan." Nah, di kalimat pertama, yang dibahas mengenai bencana alam ya. Kemudian di kalimat berikutnya, di kalimat kedua, gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi adalah contoh bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah. Ini berkaitan ya.
Jadi di kalimat utamanya membahas masih tentang hal yang umum yaitu bencana alam, di kalimat berikutnya sudah dirinci contoh-contoh bencana alam, ada gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi ya, walaupun masih ada contoh yang lain tapi disebutkan di sini, 3 saja begitu. Kemudian dampak dari bencana, ini masih berkaitan dengan bencana alam. Tadi, definisinya, jenisnya, dampaknya dari bencana ini meliputi kerusakan infrastruktur, hilangnya nyawa, serta gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, begitu. Oleh karena itu, nah ini ada kaitan, ada konjungsi. Jadi ketika misalnya ada dampak, oleh karena itu mitigasi dan kesiapsiagaan sangat diperlukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam. Nah, tadi ya ini, kalau kita bahas mengenai koherensi dan kohesi, kohesi di sini ada kaitan, ada konjungsi, oleh karena itu dan lain-lain. Koherensinya, paragraf ini memang hanya membahas satu hal, yaitu mengenai bencana alam. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalnya masih kurang paham, nanti kita akan bahas mungkin latihan soal. Kita akan lanjutkan nanti di video berikutnya, latihan soal mengenai paragraf. Mungkin nanti saya akan membahas mengenai kalimat, yang tidak padu dalam sebuah paragraf, sehingga paragraf yang menjadi paragraf yang rancu, yang tidak efektif, atau yang lainnya lah, yang mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih siap dalam menghadapi UTBK di tahun ini. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian semua bisa diterima di kampus yang kalian harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.